Hai sahabat perempuan, ada yang belum menikah di usia lebih dari 25 tahun? Sering kesel saat ditanya kapan nikah? Wajar sih kalau kesel, emang enggak nyaman banget rasanya. Apalagi kalau ada embel-embel perawan tua, enggak laku, terlalu milih-milih. Lah namanya juga teman selama hidup, bahkan pengennya sampai surga. Masa harus asal dapat aja? Lagian kalau bisa milih, siapa yang enggak pengen nikah di usia yang enggak terlalu dewasa? Mandiri secara finansial, punya suami soleh, setia, mencintai kita mencintai dia juga, good rekening, good looking, punya anak soleh-solehah, pintar, lucu. Ya, sayangnya nggak semudah itu kan? Setiap orang pasti punya masalah hidup masing-masing. Kebetulan aja Tuhan memberikan masalah belum nikah di usia dewasa pada kita. Bahkan nih, yang tanya atau ngatain kita juga punya masalah hidup, cuma beda aja masalahnya. Tapi sahabatku, ada fakta menarik dari rasa kesal kita tadi. Apa itu? Bahwa nggak ada yang bisa menyakiti kita kecuali kita mengizinkannya. Kalau kata Frankel, selalu ada ruang di antara stimulus dan respon, di mana ruang itu hanya bisa diakses oleh diri kita. Ruang berdiskusi dengan diri sendiri, ruang berdebat, ruang menyimpulkan, dan ruang mengambil keputusan. Ruang itu ada dalam pikiran kita. Kesimpulan itu sering kita sebut sebagai persepsi, dan keputusan itu yang menjadi perilaku kita. Pertanyaannya, apa kita sudah menjadi pengendali utama dari ruang tersebut, atau justru yang dikendalikan? Nah, jangan-jangan kita nggak sadar kalau sedang dikendalikan. Maksudnya dikendalikan gimana? Ya secara nggak sadar kita ngikut alur aja. Kalau ada yang ngomong A, responnya B, nggak ada opsi lain. Jadi kalau ditanya kapan nikah, responnya bentak-bentak, maki-maki gitu. Padahal banyak pilihan lain kalau kita bisa lebih tenang saat menerima pertanyaan tersebut. Apa berarti kita nggak boleh tersinggung dengan pertanyaan tadi? Nggak apa-apa, manusiawi kok kalau kita tersinggung. Respon saat tersinggung itulah yang perlu kita kendalikan. Kita sudah dalam keadaan sadar atau terbawa emosi yang kita rasakan. Lalu, apa yang perlu kita lakukan saat menghadapi situasi tersebut? Sebelumnya, pahami dulu kalau apapun yang ada di luar diri kita sifatnya netral sampai kita maknai. Jadi, coba berhitung dalam hati 1-30 sebelum meresponnya. Kalau kamu udah lebih tenang, responlah dengan senyuman atau candaan. Tapi kalau pikiranmu masih sibuk menyimpulkan dan hatimu marah, kamu boleh memilih diam, bukan agar dia nggak bertanya lagi, tapi untuk melindungi diri kita sendiri. Oke, sementara itu dulu yang kita pelajari. Semoga bermanfaat dan berkah. Let's be better together, perempuan-perempuan tangguh.